Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu, dan pertemuan ini saya rancang sebagai siaran ulang dan merupakan siaran yang harus saya siarkan kembali karena pada pagi hari tadi setelah saya mencoba untuk mengaji, jaringan internet di rumah saya terputus-putus sehingga mengalami keterpotongan 2 kali. Oleh karena itu materi pengajian ini akan saya sampaikan pada kesempatan menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi kemanfaatan dari pengajian yang bersama-sama kita selenggarakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sebelum saya mengaji, saya mendapatkan posting dari teman saya tentang tafsir surah Ali Imran ayat 57. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini ada beberapa penggalan kata yang perlu kita pahami. Yang pertama, kata amanu dan amilus salihah. Ada sebutan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu satu rangkaian. Keberimanan orang itu akan bermakna ketika diwujudkan dalam amal saleh, yaitu amalan-amalan yang bernilai baik karena didasarkan pada aturan-aturan kebaikan dari Allah dan diwujudkan menjadi tindakan yang baik yang bermakna bagi diri orang itu dan orang-orang yang berinteraksi dengannya, dan tentu saja menjadi sesuatu yang mendapatkan ridha dari Allah karena nilai kebaikan dari amalan itu. Sehingga teman saya mengatakan ada kebaikan yang ada di dalam kata sholihat, itu adalah kebaikan normatif dan kebaikan historis. Kebaikan yang ada di dalam teks dan kebaikan yang ada dalam konteks. Kebaikan tekstual dan kontekstual yang ketika amalan itu dikerjakan, maka amal soleh itu menjadi amalan yang di samping baik menurut Allah, juga memberikan kebaikan pada siapapun yang mengamalkan, dan pada saatnya akan memberikan dampak kebaikan bagi siapapun yang berinteraksi dengan orang yang beramal soleh itu. Nah, janji Allah itu apa? Janji Allah itu kepada orang yang beriman dan mewujudkan imannya ke dalam amal soleh itu akan memberikan pahala yang sempurna bagi diri mereka. Kesempurnaan pahala itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara di dalam kalimat yang selanjutnya dinyatakan, Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Artinya orang soleh itu bukan orang yang zalim, karena kata zalimin di sini merupakan antitesis dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Disinilah para ulama mengatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bersikap adil. Siapa orang yang bersikap adil itu? Orang yang bersikap adil itu adalah orang yang melakukan tindakan yang tepat, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Sehingga orang yang bersikap adil di sini adalah orang yang benar-benar menaati Allah. Dalam arti
melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larannya. Sementara orang yang bersikap zalim itu sebaliknya, tidak menaati aturan-aturan Allah dengan cara meninggalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, bahkan mereka lakukan, mereka kerjakan. Sehingga para ulama mengatakan orang yang zalim itu adalah orang yang bersikap tidak proporsional. Orang Jawa mengatakan orang empan papan. Yang seharusnya dikerjakan malah ditinggalkan, yang seharusnya ditinggalkan malah dikerjakan, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang zalim itu akhirnya nanti pada saatnya akan mendapatkan adab dari Allah. Dan bahkan tindakan mereka itu sebenarnya adalah tindakan yang akan merugikan diri mereka sendiri di dunia. Karena pada saat orang itu tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak meletakkan sesuatu pada sesuatu yang seharusnya ada, maka orang itu berarti telah menyimpang dari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Orang yang zalim itu adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, sembari melakukan tindakan yang berlawanan dengan kebenaran atau yang searah dengannya. Atau dengan kata lain, orang yang zalim itu adalah orang yang melanggar atau menyimpang dari nilai-nilai kebenaran sehingga melakukan tindakan yang batil atau melakukan kemaksiatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan makna zalim itu. Ayat Al-Quran itu menyatakan orang yang zalim itu adalah orang yang durhaka dan melampaui batas ketentuan-ketentuan Allah. Mereka ketika diminta untuk bersikap tauhid justru melakukan tindakan syirik. Ketika diminta untuk menambah malah mengurangi. Ketika diminta untuk taat malah melanggar. Dan pada saatnya mereka sebenarnya menjerumuskan diri pada sesuatu yang akan menjadikan mereka mendapatkan adab dari Allah. Ketika mereka itu berhukum, mereka berhukum dengan hukum yang menyalahi hukum-hukum Allah. Dan pada saatnya Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang zalim itu, dan karena ketidakridhaan Allah, mereka akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kezaliman itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang pernah saya baca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, terkait dengan sabda Rasulullah itu, para sahabat pun bertanya. Dalam sebuah redaksi dikatakan ada sahabat yang pertamanya dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman?" Ya Rasulullah, orang ini kami tolong dalam keadaan dizalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim? Nah, atas pertanyaan itu Rasulullah menjawab, "Ta'khudu fawqa yadayh." Jawaban Rasulullah itu dinyatakan dengan kalimat, "Kamu pegang kedua tangannya." Artinya jangan sampai mereka melakukan kezaliman dengan apa yang bisa dia lakukan. Dan pada saat itu ada juga salah seorang sahabat yang bertanya dengan pertanyaan yang mirip. Redaksinya berbeda tapi substansinya sama. Dia nyatakan begini, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu?" Qala, "Tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh dhulmi, fa inna dzalika nasruhu." Ya Rasulullah, aku menolongnya jika dia dizalimi. Apa pendapat Anda jika ia berbuat zalim? Bagaimana aku harus menolongnya? Nah, atas pertanyaan itu Rasulullah kemudian menjawab, "Engkau halangi atau engkau cegah dari kezaliman. Begitu cara Anda menolongnya." Para jamaah yang dirahmati Allah,
Sederhana sekali nasihat Rasulullah itu, tapi kalau dilaksanakan luar biasa. Ketika kita melihat orang yang didolimi, ada kewajiban kita untuk menolongnya agar mereka betul-betul terselamatkan dari kedoliman. Tapi begitu ada orang yang mendolimi, kita punya kewajiban untuk mengingatkan dan mencegah dari kemungkinan dirinya untuk berbuat dolim. Sehingga ketika kita menolong orang yang mendolimi, itu artinya dengan cara mencegah terjadinya kedoliman yang bisa dilakukan oleh orang itu. Menolong orang yang terdolimi itu mudah karena kita tinggal menyingkirkan dari kerumunan atau orang yang mendolimi. Tapi ketika kita menolong orang yang berbuat dolim adalah dengan cara mencegahnya untuk berbuat dolim. Karena itu jangan biarkan orang berbuat dolim. Kalau kita itu membiarkan saudara kita, teman kita, tetangga kita berbuat dolim, berarti kita membiarkan terjadinya kedoliman. Karena pada saat orang itu berbuat dolim, ada kemungkinan kedoliman yang dilakukan itu akan memberikan dampak negatif pada orang-orang yang didolimi. Imam Al-Baihaqi misalnya berpendapat bahwa pada hakikatnya orang yang dolim itu adalah orang yang didolimi oleh dirinya sendiri. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dan ketika kita mencegahnya dari perbuatan zalim itu, maka tindakan kita itu merupakan bentuk pertolongan yang bisa kita berikan kepadanya agar mereka tidak berbuat zalim. Dan pada saatnya mereka tercegah dari kedoliman yang mereka lakukan sendiri. Sebagai contoh misalnya ketika orang itu melakukan tindakan yang tidak baik atau punya keinginan untuk berbuat tidak baik. Apapun itu, mencuri, merampok, mencopet, korupsi, berzina, lalu kita mencegahnya. Pada hakikatnya, apa yang kita lakukan itu adalah memberikan pertolongan kepadanya agar dia tidak terjebak pada tindakan yang tidak baik. Disinilah kezaliman itu bisa kita cegah dari orang yang mau berbuat zalim. Nah, para ulama mengatakan hadis yang dinyatakan oleh para ulama terkait dengan sabda Rasulullah itu merupakan salah satu bukti bahwa Islam itu merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap bijak. Barangkali ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan berkenaan dengan orang yang berbuat zalim, sebut saja orang yang melakukan korupsi, tidak sedikit yang lebih mendahulukan emosinya saat berhadapan dengan masalah seperti ini. Alasannya adalah karena pelaku korupsi tersebut telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Karena korupsi merupakan perbuatan yang berpotensi merugikan kepentingan orang banyak, termasuk merugikan kepentingan negara. Sehingga orang yang ilmunya tidak dalam, kalau dalam bahasa Jawa itu ilmunya cetek, hanya bisa menghardik dan mengutuknya habis-habisan. Sementara Islam pada dasarnya tidak mengajarkan orang Islam itu menghardik, mengutuk orang yang berbuat jahat. Membenci kejahatan itu ya, tapi jangan pernah kita mengutuk atau menghardik orang yang berbuat jahat. Karena apa? Ada peluang bagi dirinya untuk bertaubat. Dan belum tentu kejahatan yang mereka lakukan itu adalah kejahatan yang dia lakukan sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin ada dalang di balik kejahatan yang mereka lakukan. Kita diperintahkan untuk menolong dengan cara menjauhkan orang-orang yang mau melakukan tindakan korupsi itu agar mereka tidak melakukan tindakan korupsi. Yang menjadi masalah saat ini adalah kebanyakan orang yang beriman, yang berbuat maksiat itu tidak menyadari bahwa orang yang mencegahnya untuk berbuat maksiat pada hakikatnya hendak menolongnya agar mereka itu tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan. Termasuk di dalamnya ketika kita ambil contoh misalnya KPK berusaha untuk mencegah semua orang agar tidak melakukan tindakan korupsi. Ini pada hakikatnya adalah tindakan yang terbaik untuk mereka yang mau melakukan korupsi, sehingga tindakan korupsi itu tidak terjadi sebagai akibat dari tindakan pencegahan. Menindak para koruptor itu adalah sebuah tindakan yang benar, tetapi mencegah terjadinya korupsi itu tindakan yang jauh lebih bijak. Dan ketika tindakan kita terhadap para koruptor yang dilakukan oleh pemerintah dengan KPK sebagai tangan yang bisa dia pakai, itu sebuah tindakan yang betul-betul bisa berikan contoh bagaimana korupsi itu akan menghadirkan hukuman yang berat sehingga ada efek jera. Tapi apakah tindakan itu, tindakan KPK dengan menghukum para koruptor atau melakukan tindakan untuk memberikan pidana pada setiap koruptor itu akan membuat efek jera pada semua orang? Ternyata tidak. Karena apa? Kemungkinan terjadinya tindakan korupsi itu akan terus terjadi karena apa? Di masyarakat kita tidak ada tindakan untuk mencegah korupsi itu dengan secara masif. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang itu berbuat kemaksiatan, sikap penghardik dan mengutuknya atas apa yang dia lakukan itu merupakan tindakan yang tidak seluruhnya tepat. Karena yang seperti itu hanya akan menambah permasalahan.
bisa menjadikan permusuhan, dan tidak akan membantu kembali orang itu ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah bagaimana mengembalikan mereka kepada Islam yang lurus dengan sikap bijak kita, sehingga tidak seharusnya kita itu menghardik atau memusuhi orang yang melakukan kejahatan. Benci terhadap kejahatan iya, tetapi tidak arif kalau selamanya kita terus memusuhi orang berbuat jahat, karena kita masih berharap mereka akan bertobat dari tindakan mereka yang tidak baik itu. Sehingga dalam dakwah mestinya ada sikap bijak yang bisa kita lakukan agar semua tindakan yang tidak baik itu tercegah dengan tindakan kita, termasuk ketika kita bicara tentang kezaliman. Kita kadang-kadang terlalu berorientasi pada siapa yang terzalimi, sehingga kita menyelamatkan orang yang terzalimi, dan bahkan kemudian karena kita berkonsentrasi pada orang yang terzalimi, kita lupa untuk mencegah terjadinya kezaliman dari orang-orang yang punya peluang untuk menzalimi siapapun mereka. Kita harus punya peran semampu kita untuk mencegah terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Dan pada saatnya tindakan kita itu adalah menolong mereka agar mereka tidak terjebak pada kezaliman yang akhirnya justru akan merugikan diri mereka sendiri. Padahal mereka kadang-kadang ketika berbuat zalim mereka merasa puas karena mereka didorong oleh hawa nafsu mereka. Jadi para jamaah yang berbahagia, marilah kita cegah kezaliman dengan cara menolong orang yang terzalimi dengan cara yang tepat, dan mencegah kezaliman dengan cara menolong orang yang berbuat zalim dengan cara mencegah terjadinya kezaliman pada mereka yang berbuat zalim, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari kezaliman orang-orang yang mau berbuat zalim. Dan pada saat ketika mereka sudah berbuat zalim, nasihati mereka, cegah mereka dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kezaliman itu benar-benar sirna dari siapapun yang mau berbuat zalim kepada siapapun yang mau dizalimi. Dan pada saatnya orang-orang yang terzalimi pun akan terselamatkan karena tindakan kita yang cepat dan tepat untuk menyingkirkan mereka dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk kemudian kita contohkan kepada setiap orang bahwa kita harus punya kepedulian untuk memberantas kezaliman. Jadilah orang yang membantu orang yang terzalimi, dan jadilah orang yang membantu orang yang bersikap zalim untuk bisa mencegah terjadinya kezaliman oleh siapapun terhadap siapapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.